Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Izzuddin Lutfi, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Candirejo 1 Rengapus, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch kedua di Universitas Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2022. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 dengan tema Ayo Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Subtema Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipertemukan kembali di pagi hari ini yang cerah. Sebelum kita awali pertemuan di pagi hari ini, kita berdoa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Al-Fatihah.
pagi hari ini. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Baik. Ada yang sakit? Iya. Jadi kita awali belajar di pagi hari ini. Pak Tuangan absen terlebih dahulu ya. Akhir Anggara Putra. Ada? Aman Nasrullah. Alda. Dinda. Pembahasan. Pernahkah kita merenungkan tentang alam yang indah ini? Pernahkah kita merenungkan siapa yang menciptakan alam semesta ini? Pernahkah sebelumnya anak-anak semuanya berpikir tentang siapa yang menciptakan alam ini? Begitu indah alam ini. Itu wujud dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah ada gambaran ya yang pembahasan pada kesempatan pagi hari ini mengenai Asmaul Husna. Meliputi apa tadi? Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai kesempatan kali ini kita membahas tentang mengenal nama-nama Allah dan meyakini kitab-kitabnya. Bisa terlihat dari belakang? Bisa. Pelajaran yang kedua meliputi Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Bisa dibaca salah satu teman tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Mohon pengambilan. Timani mana Timani? Berdiri. Dibaca. Tujuan pembelajaran. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Pak Guru sajikan tayangan video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat dapat bertemu kembali belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi memahami Asmaul Husna. Adapun KD ataupun kompetensi dasar peserta didik diharapkan dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini peserta didik diharapkan dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sebelum kita awali pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dipermudah dalam prosesi pembelajaran, diberi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya hatta akhirah. Mari anak-anakku berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita memasuki pelajaran kedua, yaitu ayo mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Adapun kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selayaknya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dalam kesempatan kali ini lebih kita dalami lagi. Tentunya jawabannya ada pada pendalaman tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah dan berjumlah 99. Akan tetapi kali ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mari kita bahas satu persatu. Yang terlebih dahulu dari Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan.
Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mati. Sedangkan manusia, hewan, tumbuhan itu akan mati. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian yang sudah pasti akan datang ataupun akan terjadi pada diri kita? Ya, tentunya dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Contoh seperti itu, menjalankan perintah seperti hanya sholat, mengaji, belajar, dan berbakti kepada orang tua. Jauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh mencuri, berkelahi, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu Al-Hayyu yang artinya Maha Hidup. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala hidup kekal dan memberi kehidupan. Manusia bisa hidup karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah mendengarkan ada orang sampai sekian tahun tidak mempunyai anak. Ada anak yang masih kecil bahkan dalam kandungan meninggal dunia atau sebaliknya. Ada orang yang sudah tua sekali tetapi masih hidup bertahun-tahun. Hal ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi kehidupan. Contoh seperti halnya kita tidak tahu umur seseorang. Awalnya sakit, parah, tiba-tiba diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan kesembuhan. Begitu juga sebaliknya, ada yang sehat bugar, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Lalu bagaimana cara kita dalam mensyukuri nikmat? Tugas kita adalah bersyukur dengan nikmat kehidupan ini dengan cara memelihara dan menjaga kesehatan diri sendiri. Contoh makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, banyak sekali contoh-contohnya. Makan buah, minum susu, dan lain sebagainya. Berolahraga tentunya tidak dilupakan. Kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu Al-Qayyum, yang artinya Maha Berdiri Sendiri atau Mandiri. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan orang lain atau makhluknya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada kita untuk mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pertolongan makhluk, sebaliknya. Makhluk yang memerlukan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna Al-Qayyum sesuai dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Di dalam Al-Quran, Al-Qayyum disebut berbanding di dalam Al-Hayyu. Al-Qayyum memiliki 2 makna sekaligus, yaitu pertama, Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dan tidak membutuhkan seluruh makhluk. Kedua, Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengatur makhluknya. Seluruh alam semesta ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya kita berdiri di atas kaki kita sendiri itu lebih bermartabat ataupun lebih tinggi derajatnya dibandingkan kita menjadi benalu di kehidupan orang lain. Contoh dari sifat yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Qayyum bisa dilihat itu membersihkan tempat tidur sendiri, mencuci baju sendiri, bahkan mempersiapkan peralatan sekolah dengan kesiapan dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang lain.
Kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu, tidak ada duanya. Tuhan umat Islam hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah yang membedakan dengan agama lain. Dalam agama Islam, kita meyakini dengan kalimat La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti halnya pada surat Al-Ikhlas ayat pertama, seperti berikut. Qul huwallahu ahad. Yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah memberikan pembelajaran kepada kita agar hidup mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Seperti halnya seorang pengemis yang sukanya minta-minta. Itu wujud dari ketergantungan seorang terhadap orang lain. Begitu juga ketika ada teman, satu meja atau satu bangku, tidak tahu jawabannya, meminta jawaban dari kita, itu juga ada ketergantungan, nggak ada usaha, melainkan pengen mendapat hasil dengan cara cepat seperti itu. Dan tidak lupa ada pohon anggrek, yang mana biasanya kita bisa temui di kebun-kebun ataupun di pepohonan yang hidupnya suka menopang di pohon lain. Bisa disimpulkan bahwasanya sifat-sifat ataupun gambar-gambar di sini itu implementasi ataupun perwujudan dari orang yang suka menggantungkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Sebelum kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, mari anak-anak kita cermati, kita pahami, dicari kesesuaian antara gambar dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di bawah ini. Yang pertama itu lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yaitu orang yang berdiri tegak, yang ketiga orang yang sudah dikafani. Nah, lantas mana dari kedua pilihan yang tepat? Ya, tepat sekali. Al-Hayyu, Al-Ahad, dan Al-Mumit. Demikianlah tadi pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ketika ada kesalahan dari saya sendiri, ketika ada kemanfaatan, kemaslahatan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan materi. Sebelum kita mengerjakan proyek, Pak Guru akan buat kelompok kecil terdiri dari 4 anggota masing-masing kelompok. Dari absensi yang pertama sampai yang terakhir berurutan. Setelah berkelompok dari 1 sampai 4, sudah siap semuanya, Pak Guru akan membagikan lembar jawab ataupun lembar kerja untuk kerja kelompok kalian masing-masing. Penyampaian materi kita sampai di ujung, yaitu kesimpulan. Sebelum masuk ke kesimpulan dan mengerjakan lembar tugas yang kami buat, saya akan mengulas kembali materi yang sudah disampaikan tadi. Tolong Mas Fadil dibacakan.
Nabi terkait pengertian Asmaul Husna. Kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita mengerjakan lembar tugas hanya beberapa soal saja. Cukup nanti cantumkan nama kalian. Selanjutnya isi apa yang ada di lembar jawab. Dikerjakan sendiri tanpa tengok ataupun kerja sama. Silakan. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar sesuai instruksi yang ada di atas lembar soal. Silakan dikerjakan dengan serius. Tolong ketua kelasnya maju mengambil lembar jawab dari teman-temannya dikumpulkan ke meja depan. Sebelum kita mengetahui manfaat wujud, kita harus mengenal dulu. Poin A, ayo mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Apabila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ternyata banyak yang memuat nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Asmaul Husna. Itu diterangkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 108 yang meliputi Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Pembahasan yang pertama yaitu Al-Mu'min yang artinya Maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Apa saja yang bernyawa? Tumbuhan, hewan, dan manusia. Kedua yaitu Al-Hayyu yang artinya maha hidup. Maksudnya Allah itu hidup berdiri sendiri tanpa menggantungkan orang lain, tidak seperti kita yang misalnya hanya menggantungkan untuk kehidupan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Siapa yang berani membaca silakan berdiri dibaca. Ayo silakan. Ayo mas, baca mas.
penjelasan yang terakhir yaitu Al-Ahad yang artinya Maha Esa. Arti Allah itu Esa yang Maha Tunggal, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Perhatikan Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad, yang mana menunjukkan arti katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu Tuhan kita semua. Allah Maha Esa, keesaan Allah mencakup keesaan sifat, zat dan perbuatan Allah. Demikianlah tadi pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, silakan dari saya sendiri. Apabila ada kemanfaatan, masalah